teman-teman, kita berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu hari ini. Teman-teman, dengan penuh sukacita kita bernyanyi bersama lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Sebelum kita melanjutkan ibadah di hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, sekarang kami akan beribadah kepadamu. Kiranya ibadah ini kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, kita bernyanyi bersama-sama lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menyanyi bersama-sama Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dalam Alkitab.
Teman-teman dan para pengasuh, sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa mulai. Tuhan Yesus, karena kami anak-anakmu akan membacakan firman Tuhan, kiranya apa yang kami baca bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman dan para pengasuh, pembacaan kita di saat ini terambil dari Daniel 3 ayat 1 hingga ayatnya ke-30. Di bawah judul Perapian yang Menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu." Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku didirikan itu." Maka meluaplah kegemaran Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena
karena tita raja itu keras. Dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya raja," katanya, "tetapi ada 4 orang kulihat berjalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak perlu, dan keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, dan melanggar tita raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, ataupun bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan di hari ini mengajarkan kita 2 hal. Yang pertama, setia kepada Tuhan, dan yang kedua, belajar melakukan kehendak Tuhan. Setia kepada Tuhan adalah rajin membaca Alkitab. Kita harus sediakan waktu setiap hari untuk membaca Alkitab. Setiap orang yang membaca firman Tuhan, ia harus termotivasi untuk melakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya setiap hari. Kita setia kepada Tuhan dan melaksanakan perintah Tuhan perlu kedisiplinan. Disiplin adalah cara kita untuk belajar taat dan setia kepada Tuhan. Contohnya, kita rajin beribadah, kita rajin belajar, kita taat kepada orang tua, karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang setia dan disiplin. Mereka rajin berdoa, baca Alkitab, dan belajar melakukan kehendak Tuhan. Setia dan taat melakukan kehendak Tuhan, kita akan memperoleh keselamatan.
tidak perlu takut dalam menghadapi tantangan apapun dan ancaman apapun dari manapun dan oleh siapapun. Karena Tuhan selalu menyertai kita, anak-anaknya. Amin. Nah, adik-adik, untuk mengaminkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi secara bersama, mari kita menyanyikan bersama lagu Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nah adik-adik, mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang kami alami di sepanjang kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami bersyukur di hari ini kami bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kakak Celi. Berkati kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, belajar dari firman Tuhan dari 3 tokoh Alkitab, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang punya kekuatan, ketekunan, kesaksian akan penyelamatan Tuhan bagi kehidupan mereka. Tuhan, biarlah kami tetap menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah dunia ini, melakukan kebenaran firman Tuhan sepanjang kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kami rajin belajar, rajin berdoa, takut kepada Tuhan, dan taat kepada orang tua sebagai wakil Allah di rumah. Berkati kami punya pendidikan Tuhan, sehingga kami boleh berhasil dengan cita-cita dan masa depan. Bahkan orang tua kami, papa, mama, kakak dan adik, semua diberkati. Tuhan berkati kami saat ini dalam kondisi COVID-19, Tuhan jaga lindungi kami semua. Kami tetap taat aturan untuk tetap tertib. Baik itu rajin memakai masker, rajin mencuci tangan, menjauhi tempat-tempat keramaian, dan selalu menjaga diri kami dengan memakai alat-alat perlindungan Tuhan. Berkati juga kami Tuhan, dengan kondisi sekarang kami belajar di rumah-rumah, kami semakin tekun lagi belajar Tuhan untuk menggapai cita-cita dan masa depan kami. Berkati kami semua Tuhan, juga teman-teman yang ada di mana saja berada, selalu dalam penyertaan perlindungan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami senantiasa berdoa dan bersyukur hanya kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu. Kami mohon kiranya kasih setia dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus mau senantiasa menyertai, memberkati, dan merahmati kami hari ini kekal hingga Maranatha. Amin. Teman-teman, ibadah sekolah minggu kita di hari ini sampai di sini dulu ya. Kita bertemu lagi di minggu depan. Shalom.